Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sayang yang pintar-pintar. Hari ini kita masih mengerjakan tugas karena tanggal merahnya kita pindah ternyata ya. Pindahnya di hari Rabu. Jadi hari ini kita masih mengerjakan tugas. Nah, baik, hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Apa sih maritim itu ya? Perlu kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara maritim ya. Maritim ya. Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas ya. Betul sekali karena kita memiliki lautan ya hampir 70%. Hampir ya. Kemudian tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi, negara maritim juga mempengaruhi kondisi sosial seperti pertukaran budaya. Berarti ini berhubungan dengan laut ya. Nah, apa sih dampak positif dan negatif akibat pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakatnya? Ini dia ya, ada dampak. Kalau dampak itu berarti ada dua ya. Pertama ada dampak positifnya, ada dampak negatif. Positifnya adalah memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat ya. Kita bisa menyeberangi ke pulau-pulau ya dengan laut ya. Kemudian pengaruh budaya yang baik dari dalam atau dari luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya ya. Seperti kita ketahui Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa sangat berbeda kebudayaannya. Apa sih dampak negatifnya? Iya, hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar ya. Ya, seperti turis mancanegara datang ke Indonesia, maka mungkin terlihat keren, maka kita tiru kebudayaan negara luarnya. Jadi sehingga kebudayaan lokalnya ditinggalkan. Itu ya dampak negatifnya. Kemudian munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Nah, ini dia nih. Adanya budaya baru ya tadi karena kita mencontoh atau mengikuti budaya luar. Sehingga adanya campuran budaya dalam dengan budaya luar dicampur-campur ya. Jadi sudah tidak alami ya. Itu dia dampak positif dan negatif pengaruh kondisi geografis secara eh, kondisi sosial masyarakatnya ya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, masih di ide pokok ya. Menuliskan ide pokok dari teks. Nah, ini dia ya. Ayo ingat kembali cara menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Ide pokok ada berapa? Penempatannya yaitu ada 3 ya. Pertama di awal, di tengah, di akhir, atau di awal dan akhir. Ini ditambah 1 ya. Oke, itu ada 4 ya jadinya ya. Kemudian untuk selanjutnya, nah ini dia. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya. Masih ingatkah Pancasila bunyinya seperti apa? Ini dia. Ketuhanan yang Maha Esa ya. Pertama, bunyi. Ini bukan bunyi ya, tetapi nilai-nilai luhur. Apa sih nilai luhurnya? Menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai keyakinannya. Nah, keyakinan agama di Indonesia ada 6, tidak boleh lebih. Atau mungkin dicampur-campur. Islam, tapi nabinya bukan Nabi Muhammad. Kristen, tapi beribadahnya bukan ke gereja. Nah ini yang termasuk sesat ya, tidak boleh ya. Agama di Indonesia hanya ada 6 ya yang resmi. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka nilai luhurnya adalah menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, harus ada
kewajiban dulu, baru menuntut hak. Jangan menuntut hak dulu, kewajibannya baru dijalankan ya. Kalian menuntut nilai bagus, tapi tugasnya nggak dikerjakan. Nah, itu salah. Ya, kewajibannya dulu dengan penuh tanggung jawab. Kemudian sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai luhurnya adalah menunjukkan setiap warga negara diharuskan mencintai tanah air serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam keragaman suku, agama, dan budaya. Ya, tidak boleh berperang nih ya. Kemudian tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling membenci. Nah, dan tidak boleh saling menjatuhkan ya. Atau mungkin fanatik, oh kalau suku saya ini yang paling bagus dibanding suku yang lain, ya tidak boleh ya. Tetap Indonesia memiliki keberagaman. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, bunyinya seperti itu ya. Kemudian nilai luhurnya apa? Menunjukkan setiap warga negara harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat ya. Jadi kalau kata sayanya A, kalau kata masyarakatnya B, C, D, jadi kita ikuti suara yang terbanyak dan kepentingan yang bersama dulu yang didahulukan ya, bukan kepentingan sendiri, tidak boleh ya. Kemudian yang terakhir adalah menunjukkan setiap warga negara harus memiliki sikap gotong royong dan peduli antar sesama. Gotong royong hanya ada di Indonesia ya, kata gotong royong. Saling membantu ya. Kalau pekerjaannya tadinya mengangkat batu bata 1000 ya, 1000 batu bata oleh sendiri, oleh satu orang, itu akan memerlukan waktu yang lama. Tapi kalau misalkan kita gotong royong, misalkan ada 100 orang, maka dikerjakannya itu paling hanya sekitar 5 menit ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kemudian juga peduli antar sesama ya. Kalau ada yang susah maka kita tolong ya, perlu bantuan ya kita tolong. Jangan ini karena kita kecanduan media, sosial media, sebelum ditolong divideokan dulu ya, nanti keburu ini ya, keburu tidak tertolong. Maka ini dia ya, hal-hal yang harus kita perhatikan untuk mencerminkan negara. Baik, kita lanjutkan dengan ini ya, ada seorang anak yang sedang diarahkan ya oleh ibunya untuk memasak. Nah, coba nanti kalian, ini juga termasuk bagian dari sila keberapa ya, kalau seperti ini ya. Kemudian ada anak sedang memotret apa ini, karakter. Nah, coba sekarang ini termasuk nilai luhur sila keberapa ini? Kalau bisa jawab, ketik di komentar ya. Oke, Bapak akhiri ya pembelajaran hari ini. Cukup sekian, tidak banyak materi yang Bapak berikan. Nanti akan ada soal 5 saja ya. Silahkan seperti biasa dicatat, kemudian dikerjakan tugasnya. Jangan bosan-bosan, karena dengan belajar ilmu kita akan bertambah. Apabila itu kita akan bertambah, maka rasa syukur kita, rasa cinta kita terhadap alam ini akan bertambah pula. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat belajar, tetap semangat.